kota Banjarmasin yang dikenal sebagai kota seribu sungai, menyimpan dinamika kehidupan yang terus bergerak. Di balik denyut aktivitas warganya, ada satu persoalan yang perlahan menjadi perhatian bersama, yakni sampah. Pemirsa, ini bukan sekedar persoalan kebersihan. Ini potret masalah yang belum ada ujungnya. Di sejumlah ruas jalan di kota Banjarmasin termasuk jalur protokol, sampah terlihat menumpuk tanpa penanganan. Baunya menyengat, bahkan di titik tertentu lokasinya pun tak jauh dari fasilitas pendidikan dan ruang publik. Ironisnya kondisi ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Di tengah berbagai kebijakan yang digagas pimpinan baru kota, tumpukan sampah ini seolah menjadi ujian nyata. Untuk Anda, kami hadirkan laporan mengungkap sisi lain polemik sampah di kota Banjarmasin. Dari balik meja kebijakan hingga realita di lapangan. Penutupan sejumlah tempat pembuangan sementara serta berubah sistem distribusi memunculkan polemik baru di lapangan. Petugas kebersihan yang menjadi garda terdepan penanganan sampah kini harus bekerja lebih keras di tengah ketidakpastian sistem yang terus berubah. Lalu, bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan? Benarkah sistem pengelolaan saat ini justru memperumit alur pembuangan sampah? Tim kami melakukan penelusuran untuk mengungkap fakta di balik polemik ini. Aktivitas pembuangan sampah di sejumlah titik di kota Banjarmasin kini mengalami perubahan signifikan. Penutupan beberapa tempat pembuangan sementara memaksa petugas mengalihkan jalur distribusi ke lokasi lain, termasuk ke tempat pengolahan sampah regional Banjar Bakula. Namun perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Seorang petugas sampah mengungkapkan bahwa intensitas pengangkutan kini meningkat seiring dengan lonjakan volume sampah yang tidak menentu setiap harinya. Kadang ini gitu kan, sekarang kan mobil lagi kan gitu, kita kan itu pindah ke Maya. Kalau sehari berapa kali dia ngelakuin? Kali ya, kadang 2 kali kalau banyak buangannya. Biasa pian membuang jam 4, setengah 5, jam 4, setengah 5. terus setiap hari loh. Setiap hari. Harapan dia. Kanan, lurus aja lurus. Lurus kanan, lurus. Masalah saya mau gampang. Lurus kanan, lurus. Kanan, lurus. Frekuensi pengangkutan yang meningkat menunjukkan bahwa volume sampah tidak lagi terkendali dalam satu siklus harian. Namun, di sisi lain, kesiapan infrastruktur dan sistem penanganan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Tidak hanya soal pengangkutan, persoalan juga muncul pada tahap pemilahan dan pembuangan akhir. Petugas di lapangan mengaku harus bekerja dalam kondisi yang serba tidak pasti, baik dari segi jumlah personil hingga volume sampah yang datang setiap hari. Pagi itu diangkut. Kalau pengangkutan kan tiap hari Pak ya? Tiap hari, kadang-kadang sehari bertahan 2 hari diangkut. Nah itu, tapi mengangkut ini jam 3 tadi sungsung mengangkutnya. Kadang-kadang Pak Kongkonga asal kawan menimba ke sana sebagian makanan perjalanan itu aja kita manuakan. Itu dari KPA nah. Tutup lalu ini kejadiannya itu kita menangati kita kawal lagi kemana ya dia membuang Kalau ini 2 remaja. itu Remaja. kita kawal tiap hari Bang. Tiap sore 2 kalau kawal 2 Bang ini 1 aja awas 1 kalau Nyaman malam Bang, ambilannya 2 pas nih. Sebenarnya terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah itu secara kebijakan sudah bagus, cuman sosialisasi di lapangan dan langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu masih sangat minim, sehingga masyarakat pun belum paham terkait kebijakan yang dijalankan.
yang diberikan dari pemerintah kota terhadap masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum tahu gimana cara memilah sampah, serta fasilitas yang memang belum mencukupi untuk di masyarakatnya juga bingung seperti apa untuk memilah sampahnya. Kalau dari saya, sebaiknya sudah dilakukan antar RT, dan itu bisa juga kerjasama sama organisasi-organisasi lain seperti Karang Taruna atau pemerintah desa dan pemerintah lingkungan, terlebih dari RT-nya sosialisasi biar lingkupnya secara kecil, biar masyarakat pun mudah memahami. Kalau skalanya besar untuk sosialisasinya, saya yakin masyarakat pun tidak bisa menangkap apa yang mau disampaikan. Dan bukti nyata sekarang masyarakat pun masih bingung gimana cara memilah sampah, dan sekali lagi mereka juga tidak punya fasilitas buat kemana sih harus membuang sampah ini. Yang saya lihat sih masih belum maksimal banget terkait sosialisasi ini, karena contohnya masih masyarakat yang buang sampah sembarangan dan sampah masih bertumpuk, tidak terbilang sesuai apa yang diharapkan. Terkait itu sebenarnya dari saya, sebaiknya pemerintah tetap melakukan sosialisasi, tapi lebih banyak melakukan aksi pemantauan dan sosialisasi lebih. Jadi masyarakat apakah benar-benar sudah bisa untuk memilah sampahnya, dan seharusnya dibarengi dengan fasilitas yang ada, berarti tempat sampah di setiap RT-nya, biar masyarakat pun tahu gimana harus membuangnya, dan itu ada tanda petunjuk harus ditutup ember dan lain-lain. Kalau masyarakat mempunyai ember buat nutup sampah organik bagaimana? Itu mungkin harus ada dibarengi dengan fasilitas buat masyarakat pun bisa secara mudah untuk membuang sampah. Dari keterangan tersebut terlihat adanya pola permasalahan yang berulang. Pertama, penutupan titik pembuangan tanpa kesiapan alternatif yang memadai. Kedua, lonjakan volume sampah yang tidak diimbangi sistem pengangkutan yang stabil. Dan ketiga, beban kerja petugas yang meningkat tanpa kepastian operasional yang jelas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah kebijakan penutupan TPS sudah melalui perencanaan matang, ataukah justru menjadi solusi jangka pendek yang memicu persoalan baru di lapangan? Di balik persoalan yang terlihat di permukaan, upaya penanganan terus dilakukan. Pemerintah kota bersama dinas terkait berupaya merumuskan berbagai langkah untuk mengurangi beban sampah harian. Namun, tantangan utama tidak sederhana. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi saat ini adalah terbatasnya kapasitas tempat pemrosesan akhir. Penutupan TPA Basirih yang sebelumnya menjadi tumpuan utama menjadi titik balik dalam sistem pengelolaan sampah di kota ini. Memang kondisi saat ini sampah memang cukup banyak ya di TPS maupun TPS liar. Tapi pada prinsipnya pemerintah Kota Banjarmasin itu tetap melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengelolaan sampah, karena memang untuk tanggung jawab pengelolaan sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kami sering diberikan arahan bahkan langsung dari Pak Menteri, begitu juga dengan
Pak Gubernur, Wali Kadis LH, dan Pak Wali Kota serta Wakil Wali Kota untuk tetap fokus dan konsen bagaimana caranya agar sampah itu tidak menumpuk. Namun kondisi yang harus diketahui oleh semua bahwa TPAS Basirih sejak tanggal 1 Februari kalau tidak salah ya, tahun 2025 yang lalu itu mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga kita, masyarakat Kota Banjarmasin dan pemerintah daerah itu tidak bisa lagi melakukan pembuangan sampah ke TPS Basirih, sehingga kita melakukan MOU, begitu juga dengan kabupaten yang lain yang ada di sekitar lokasi TPA Banjarbakula itu membuang sampah ke Banjarbakula. Namun beberapa waktu yang lalu, yang awalnya kuota yang diberikan untuk Banjarmasin itu 300 ton per day, saat ini dilakukan penyesuaian oleh DLH Provinsi menjadi 200 ton per day, sehingga kapasitas yang lebih dari 200 itu tentu tetap akan menumpuk di TPS-TPS kita. Untuk hal ini kami mohon pengertian dan pemahaman semua pihak bahwa sampah itu sebenarnya bukan hanya kumpul, angkut, dan buang, tapi perlu dilakukan pengelolaan. Perbedaan antara volume sampah dan kapasitas pengolahan inilah yang menjadi salah satu tantangan utama. Namun demikian, berbagai langkah jangka pendek hingga jangka panjang mulai disiapkan. Kedepan, pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Melalui pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan hingga edukasi di sekolah, diharapkan kesadaran pengelolaan sampah bisa tumbuh dari sumbernya. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sedang menyiapkan berbagai perangkat lunaknya untuk melakukan pengelolaan sampah mulai dari hulu, tengah, sampai ke hilir. Salah satu contoh yang akan kami lakukan ke depan, insya Allah kami nanti akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan kami sudah sounding ke Pak Kadisnya. Pada saat itu saya sounding ada Pak Wali juga, dari Pak Kadis Pendidikan sudah menindaklanjuti walaupun belum secara resmi. Kita akan meminta seluruh sekolah yang ada di Kota Banjarmasin untuk membuat bank sampah, ya, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk SMA memang kita belum sowan ke Kadisdik Provinsi, tapi nanti akan kita lakukan. Jadi kita juga akan minta seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin untuk membuat bank sampah juga. Ini tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang melihat peluang ini bisa membangun atau mendirikan bank sampah juga di wilayahnya masing-masing. Karena kedepannya seluruh warga Kota Banjarmasin kita harapkan agar bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah. Pemanfaatan teknologi juga mulai dipersiapkan melalui aplikasi yang memberikan informasi titik-titik pembuangan sampah di kota. Langkah lainnya pun juga tengah direncanakan, antara lain penyediaan fasilitas di tingkat kelurahan hingga pengangkutan berbasis lingkungan. Jika berjalan sesuai rencana, upaya ini diharapkan mampu mengurangi hingga setengah dari total volume sampah di kota Banjarmasin.
Hulu Sungai kini menghadapi satu persoalan yang tak lagi disembunyikan, sampah. Bukan sekedar limbah rumah tangga, tapi cerminan sistem yang dipertanyakan, kebijakan yang diuji, dan kedisiplinan warga yang dipertaruhkan. Di Banjarmasin, persoalan sampah bukan cerita baru. Namun dalam 2 tahun terakhir, situasinya berubah menjadi darurat. Tempat pembuangan akhir Basiri ditutup, sistem dipaksa beradaptasi, dan kota ini kini berada di persimpangan, berbenah, atau semakin tenggelam dalam krisis yang sama. Dari sudut pandang legislatif, kritik tajam mulai bermunculan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin menilai akar persoalan ada pada sistem yang belum berubah sejak lama. Kita mempelajari secepat mungkin bagaimana kita bisa beradaptasi dengan masalah persampahan yang ada di Kota Banjarmasin. Masalahnya ialah sudah lama terjadi, cuman tidak ada action dari pemerintah. Yang mana TPA Banjarmasin yang ada di Basiri itu menggunakan pembuangan metode tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh kementerian, yaitu metode open dumping. Yang mana yang dipersyaratkan oleh kementerian itu ialah metodenya sanitary landfill. Kita lihat sampai saat ini metodenya masih sama seperti yang dulu. Mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan kepala dinas yang baru yang dipimpin oleh Pak Tesar ini, dia sudah memberikan langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang ke kita di Komisi 3 bagaimana caranya untuk mengatasi sampah ini. Jadi kemarin kita juga ada rapat mengenai ada bantuan dari World Bank mengenai hibah berbasis kinerja, yang mana itu kita akan dibantu oleh World Bank mengenai pembelian alat, pembelian armada, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi di tahun 2027 nanti. Dan juga kita kemarin juga ada mengadakan rapat temuan di Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana di sana dihadiri wali kota dan seluruh jajaran, dan tim Banggar juga ada di sana. Mudah-mudahan kemarin katanya sudah perjanjian kerjasama mengenai waste to energy. Mudah-mudahan itu juga bisa cepat realisasi. Jadi yang saya lihat ini, kalau tidak ada secara teknologi maupun cara-cara yang baru, ini sampah tidak bakalan bisa kita selesaikan permasalahan ini. Karena kita mengedukasi keluarga pun perlu waktu yang cukup lama. Jadi kita menyuruh warga untuk pemilah sampah dan lain-lain, kayaknya masih belum bisa mengatasi masalah itu secara cepat. Jadi Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2026 ini mendapatkan anggaran sekitar 130 miliar per tahun. Cuman anggaran itu hampir 50%-nya itu habis untuk masalah pengangkutan. Metode pengelolaan sampah di TPA Basiri sebelumnya disebut tidak memenuhi standar kementerian. Alih-alih menggunakan sistem sanitary landfill, metode yang diharapkan justru open dumping, cara lama yang menyisakan persoalan baru. Padahal secara regulasi, Indonesia telah mendorong transformasi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun di lapangan, perubahan itu belum sepenuhnya terasa. DPRD menilai kepemimpinan baru di Dinas Lingkungan Hidup menjadi momentum penting. Harapan disematkan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan harus ada langkah konkret yang terlihat. Ironisnya, anggaran bukanlah persoalan kecil. Tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup mengelola dana sekitar 130 miliar rupiah. Namun, lebih dari separuhnya habis hanya untuk pengangkutan sampah. Sekitar 2.000 lebih pasukan kebersihan dikerahkan setiap hari. Mereka bekerja di garis depan memastikan kota tetap bergerak. Namun pertanyaannya, apakah sistem yang mereka jalankan sudah cukup efektif? Pasca penutupan TPA Basiri, pemerintah membangun Banjarmasin Recycle Center, sebuah inovasi yang diharapkan mampu menjadi solusi baru melalui pemilahan sampah.
Namun, bagi DPRD, langkah itu belum cukup. Percepatan pembangunan TPS 3R, reduce, reuse, dan recycle di setiap kelurahan dinilai menjadi kunci. Tanpa itu, beban sampah akan terus menumpuk di titik-titik pembuangan sementara. Fakta di lapangan berbicara lain, di siang hari, sampah masih terlihat menumpuk. Sebuah indikator sederhana bahwa ada yang tidak berjalan semestinya. Di sisi lain, aparat penegak peraturan daerah menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Satpol PP menjadi garda depan dalam menegakkan disiplin masyarakat. Teguran hingga tindakan tipiring menjadi langkah yang ditempuh. Warga yang melanggar tidak hanya diperingatkan, identitas mereka diamankan, sampahnya disita. Jadi kalau ada yang membuang sampah, warga sudah ditegur, sudah diberi peringatan, masih saja langkah terakhir kami dilakukan tipiring. Kami amankan KTP-nya, kami amankan sampahnya sebagai alat bukti, kemudian kita akan lakukan BAP dan sampai kelanjutan tidak tipiring. Kalau melihat kondisi saat ini, ya hampir merata lah ya. Apalagi yang tadi membudaknya sampah ini kan beberapa faktor pengurangan, tapi lebih jelas nanti kalau dari DLH yang tahu secara teknis kenapa dalam beberapa waktu atau seminggu terakhir ini pembudakan sampahnya luar biasa. Pastilah, namanya juga kita menegur orang membuang sampah, orang sudah bawa sampahnya, ditegur, kemudian dilarang, kalau sudah ngeyel kita lakukan justisi, ya pasti terlebih mereka pasti meminta ini solusinya di mana kami membuang sampah. Nah ini juga kami minta dukungan sebenarnya. Jadi jangan hanya kami dari Satpol PP, Satlinmas yang menjaga di sana, kami juga minta dukungan kawan-kawan dari SKPD lain, khususnya DLH, kelurahan dan lain-lain. Pada saat di lapangan kalau kolaborasi kan kita enak. Pada saat ada di lapangan. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan DLH sendiri yang bisa membantu menjawab. Mungkin solusinya harus membuang di mana apa segala macam. Tapi ini nanti akan kita sinkronkan lagi dengan kawan-kawan DLH sendiri. Kita setuju kalau memang itu nanti kita perkuat dengan sifat revisi. Kalau mungkin merubah total harus sakit. Tapi kalau revisi kita setuju. Karena dengan adanya 2 tahun terakhir darurat sampah seperti ini, banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin sendiri. Contoh, mewajibkan ASN untuk memilah sampahnya, kemudian harus ada setiap pegawai negeri sipil atau ASN sendiri di lingkup pemerintah kota harus menyetorkan ke bank sampah per bulan minimal berapa kilogram. Bahkan hal-hal kecil seperti ini mungkin bisa dimasukkan di perda terbaru nantinya setelah direvisi. Harus ada pemilahan dari rumah tangga sendiri sebelum nanti residunya yang terbuang murni. Banyak hal-hal sebenarnya yang sudah, apalagi terakhir kalau kita lihat bagaimana sampah menjadi tenaga energi sendiri. Nah ini hal-hal yang sangat positif. Di Banjarmasin terdapat 11 TPS yang harus dijaga. 2 diantaranya TPS Raja Wali dan TPS Kuripan diawasi selama 24 jam. Sementara lainnya dijaga dari pagi hingga sore hari. Namun persoalan tak berhenti di situ. Titik-titik pembuangan liar terus bermunculan, seolah menjadi bukti bahwa penegakan aturan belum sepenuhnya diimbangi dengan solusi nyata. Di lapangan, konflik kecil kerap terjadi. Warga yang ditegur seringkali justru bertanya, kalau tidak di sini, harus buang kemana? Pertanyaan sederhana namun menjadi inti dari persoalan yang kompleks. Satpol PP mengakui penanganan sampah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas instansi, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga seluruh SKPD terkait. Bahkan, revisi peraturan daerah mulai dipertimbangkan. 2 tahun terakhir dalam kondisi darurat sampah, memaksa pemerintah kota untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Di tengah semua upaya ini, satu hal menjadi jelas. Permasalahan sampah bukan hanya soal teknis, ia adalah persoalan sistem, kebijakan, dan perilaku. Harapan kini juga disematkan pada kerjasama Waste to Energy.
Teknologi yang digadang-gadang mampu mengubah sampah menjadi energi. Namun, pertanyaannya, akankah ini menjadi solusi nyata atau sekedar rencana yang kembali tertunda? Problem ini juga turut menyita perhatian pejabat lingkungan. Menurutnya persoalan utama bukan hanya keterbatasan kuota pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir regional, tetapi juga minimnya upaya pengurangan sampah sejak dari sumber. Akibatnya, volume sampah terus meningkat, sementara kapasitas pengolahan sangat terbatas. Program TPS 3R yang seharusnya menjadi solusi berbasis pengolahan dan pemilahan, dinilai belum berfungsi maksimal. Banyak fasilitas justru beroperasi layaknya tempat penampungan biasa tanpa proses pengolahan berarti. Masalah kian kompleks dengan belum optimalnya pemanfaatan TPA Basirih. Penutupan lokasi ini membuat Banjarmasin bergantung pada TPA regional yang kapasitasnya terbatas dan berdampak pada meningkatnya biaya operasional. Ketergantungan ini bahkan memicu praktek pengelolaan yang tidak ideal, menyerupai open dumping yang justru memindahkan masalah ke lokasi lain. Di sisi lain, kebijakan jangka pendek seperti penempatan petugas di jam rawan dinilai belum menyentuh akar persoalan. Ini yang intinya saya kira kita ini tidak melakukan pembenahan secara serius untuk melakukan pengurangan dari sumber. Dari rumah tangga. Dari sumber itu apa? Rumah tangga, pasar, kantor, segala macam. Nah, harusnya dari sumber-sumber ini sudah kita lakukan pengurangan. Pengurangan, baik itu terjadi misalnya proses pengolahan lebih lanjut, ya, misalnya kayak tadi organik misalnya dijadikan kompos atau termasuk juga yang anak organik yang masih digunakan untuk apa. Nah, itu tidak berjalan dengan baik. TPS 3R juga saya lihat tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Ada proses pemilahan dan pengolahan. Jadi TPS 3R berfungsi seperti TPS biasa, sehingga terjadi pengurangan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa seharusnya pemerintah kota itu, khususnya Kota Banjarmasin, fokus juga melakukan pembenahan TPA Basirih yang selama ini ditutup. Artinya apa yang menjadi kewajiban untuk melakukan perbaikan itu harus dilakukan agar sanksi kita bisa dicabut. Kalau sanksi itu sudah dicabut, artinya TPA kita bisa difungsikan. Nah, dengan demikian kita tidak lagi sangat tergantung dengan TPA regional. Yang kita ketahui kemampuan TPA regional itu kan terbatas, ya. Karena selama ini semua dari beberapa kabupaten kota kan Banjarmasin, Batola, Banjarbaru masuk ke TPA regional. Akibatnya apa? Membludak sampah. Akhirnya apa? Pengelolaan di TPA regional bukan lagi dengan menggunakan sanitary landfill, tapi justru open dumping kayak di Banjarmasin juga. Ini kan sama dengan memindah masalah sebetulnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya kira pemerintah kota Banjarmasin harus wajib memprioritaskan bagaimana melakukan pembenahan di TPA Basirih, sehingga sanksi kita bisa dicabut. Kenapa Martapura sudah bisa melakukan pembenahan, Tapin sudah melakukan pembenahan tuntas sehingga mereka sanksinya dicabut. Banjarmasin dari dulu sampai sekarang nggak bisa dicabut karena kita memang nggak tuntas melakukan pembenahan. Nah, jadi saya kira ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kota agar kota ini bisa lebih bersih lah dari yang kondisi sekarang. Saya kira kita malu gitu. Karena di jalan-jalan protokol, pintu masuk Jalan Sutoyo S itu adalah pintu pertama orang masuk kalau orang datang ke Banjarmasin lewat kapal laut. Sehingga kesan orang Banjarmasin kotor. Jadi kalau orang mengatakan Banjarmasin kotor dengan kondisi saat ini, saya kira nggak salah, itu fakta yang ada. Nah, oleh karena itu saya kira ini tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa melakukan pembenahan itu. Pembenahan dinilai harus menyeluruh, mulai dari pemilahan di sumber, pengelolaan TPS 3R, hingga perbaikan sistem di TPA.
termasuk pengelolaan air lindi sesuai standar lingkungan. Di balik bau menyengat yang kerap dianggap biasa, tersimpan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Lalu, bagaimana sebenarnya dampak sampah terhadap tubuh manusia? Dan mengapa pengelolaannya menjadi begitu krusial? Bau tidak sedap dari tumpukan sampah selama ini sering dianggap sekedar gangguan. Padahal bau tersebut membawa partikel-partikel kecil yang dapat terhirup dan masuk ke dalam saluran pernapasan manusia. Paparan ini memicu iritasi dan dapat berkembang menjadi penyakit serius seperti asma, bronkitis, hingga pneumonia. Jika berlangsung terus-menerus, dampaknya bukan lagi sekedar gangguan kesehatan, melainkan ancaman yang bisa berujung fatal. Sampah itu bukan hanya berdampak pada kesehatan secara orang per orang, tapi juga secara kesehatan masyarakat. Ya coba kita lihat dari secara langsung dulu. Tumpukan sampah itu menyebabkan bau. Bau itu sebenarnya partikel-partikel kecil yang lepas yang masuk ke dalam pembuluh napas kita. Saluran napas kita mengiritasi saluran napas, sehingga dia merangsang asma, merangsang bronkitis, merangsang pneumonia yang bisa nanti lama-lama akan menimbulkan masalah dan kematian. Dampak sampah tidak berhenti pada saluran pernapasan bagian tubuh lain, juga turut terancam. Paparan udara tercemar dapat menyebabkan iritasi mata seperti konjungtivitis dan keratitis. Sementara pada kulit, zat-zat berbahaya dari sampah dapat memicu alergi dan peradangan. Ketika sampah membusuk, ia berubah menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme berbahaya. Bakteri, virus, hingga parasit tumbuh dan menyebar ke lingkungan sekitar. Akibatnya, penyakit seperti diare, tipes, dan infeksi saluran pencernaan menjadi ancaman nyata, terutama bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan tumpukan sampah. Ancaman tak kasat mata lainnya datang dari kandungan logam berat dalam sampah. Zat berbahaya ini dapat meresap ke dalam tanah dan air, yang kemudian digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Tanpa disadari, racun tersebut masuk ke dalam tubuh dan dalam jangka panjang memicu penyakit degeneratif, bahkan kanker. Belum lagi mikroplastik, partikel kecil dari limbah plastik yang dapat terhirup atau tertelan. Tumpukan sampah juga menjadi habitat ideal bagi berbagai vektor penyakit. Nyamuk, lalat, hingga tikus berkembang biak dengan cepat di lingkungan kotor. Dampaknya, resiko penyakit seperti demam berdarah, kolera, hingga leptospirosis meningkat drastis dan memicu peradangan hingga resiko kanker. Selanjutnya, kalau dia mengiritasi mata, dia menimbulkan konjungtivitis, keratitis. Kalau dia mengiritasi kulit, dia bisa menimbulkan alergi dan sebagainya. Nah, di lain sisi, sampah itu kan membusuk.
ya membusuk, terus ada virus, ada bakteri, macam-macam di dalamnya, sehingga bisa menimbulkan diare, bisa menimbulkan tipes dan berbagai penyakit infeksi lain. Selanjutnya juga sampah itu kan ada logam-logam berat kadang-kadang di dalamnya, terserap oleh air, terserap oleh tanah, airnya digunakan oleh masyarakat sekitar, akhirnya kena logam berat yang bisa menyebabkan penyakit degeneratif bahkan kanker. Terus sampah itu juga mengandung plastik sehingga menimbulkan mikroplastik, kalau terisap oleh manusia iritasi, kanker juga akhirnya. Sampah juga menjadi sarang nyamuk, sarang lalat, ya, sarang tikus, sehingga bisa menyebabkan demam berdarah, kolera, dan akhirnya leptospirosis. Jadi semuanya akan rusak gara-gara itu, ginjal rusak, hati rusak, ya, pembuluh darah rusak, otak rusak, semuanya. Jadi sampah itu menimbulkan masalah kalau ditumpuk, tidak dikendalikan, ya, tidak diolah dengan baik, semakin lama semakin menimbulkan masalah. Dalam jangka panjang, paparan sampah tidak hanya menyebabkan penyakit infeksi, tetapi juga kerusakan organ vital, mulai dari ginjal, hati, pembuluh darah, hingga otak. Namun secara ilmiah, hubungan sebab akibat antara sampah dan penyakit memerlukan pembuktian lebih lanjut. Meski demikian, indikasi kuat dapat dilihat dari pola paparan. Semakin tinggi paparan, semakin besar resiko penyakit. Semakin lama tinggal di lingkungan tercemar, dampaknya semakin nyata. Di tengah padatnya permukiman kawasan Alak Utara, berdiri sebuah fasilitas pengelolaan sampah yang menjadi simpul dari ratusan bank sampah unit. Disinilah alur panjang sampah rumah tangga berakhir sebelum kembali diproses menjadi barang bernilai guna. Berbeda dari tempat pembuangan biasa, sampah yang masuk ke bank sampah induk tidak sekedar ditumpuk. Setiap jenis dipilah secara detail, mulai dari plastik, kertas, hingga material lain yang masih memiliki potensi daur ulang. Proses ini menjadi tahap krusial untuk menentukan nilai ekonomis dari sampah yang dikumpulkan. Setelah dipilah, sampah kemudian dihancurkan menggunakan mesin penggiling. Dalam satu pekan, proses ini dilakukan 2 hingga 3 kali, menyesuaikan volume sampah yang masuk. Hasil gilingan inilah yang selanjutnya dikirim ke rumah industri sebagai bahan baku utama berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Dalam satu siklus pengiriman, sedikitnya 14 ton sampah didistribusikan ke rumah industri. Sementara total sampah yang dikelola di lokasi ini mencapai 15 ton, yang seluruhnya berasal dari masyarakat dan sekitar 400 bank sampah unit yang tersebar di berbagai wilayah. Di balik aktivitas ini, terdapat 5 pekerja pemilah yang bertugas memilah sampah secara manual, didukung 7 pengelola serta penyuluh yang memastikan sistem berjalan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap harinya. Menariknya, sampah yang sebelumnya dianggap tak bernilai, kini memiliki harga. Bank sampah induk membeli sampah dari masyarakat dengan kisaran harga antara Rp1.300 hingga Rp1.600 per kilogram, tergantung jenis dan kualitasnya. Skema ini tidak hanya mendorong partisipasi warga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru tingkat akar rumput. Jadi bank sampah induk ini adalah pertama dia melayani bank sampah unit yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah, yang ada di kantor, yang ada di pasar, yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, yang kedua, pelayanannya itu adalah mengedukasi masyarakat. Jadi mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat mau menjadi bank sampah, masyarakat mau menjadi sampahnya, dan masyarakat mau menjadi nasabah bank sampah. Kemudian yang ketiga, tentu saja membangun kemitraan-kemitraan. Dari bank sampah ini juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak, perusahaan. Tentu saja yang paling penting adalah bermitra juga dengan pemerintah, ya. Lalu juga bermitra dengan mereka-mereka yang punya kepedulian dengan sampah, ya, atau peduli lingkungan. Sehingga itulah yang dikerjakan oleh bank sampah induk. Jadi bukan saja di bank sampah induk bukan hanya transaksi,
Tapi bagaimana kemudian terbangun kesadaran agar masyarakat mau memilah sampah. Karena kalau kita lihat di undang-undang persampahan, kemudian dilihat di Kepres, kemudian dilihat di peraturan-peraturan Menteri Lingkungan Hidup, selalu ya pengelolaan sampah itu harus dimulai dari sumbernya. Nah, sementara kalau kita lihat datanya, sumber sampah terbesar itu dari rumah tangga. Nah, setelah itu baru ada pasar tradisional, pasar modern, kemudian fasilitas umum, lalu kantor-kantor dan sekolah. Jadi sumber-sumber sampah ini kalau kita kelola dengan baik, maka pasti bisa mereduksi sampah dan kemudian tonase sampah itu bisa menurun. Sampah ini yang pertama itu adalah datang dari bank sampah unit ya. Nah, bank sampah unit itu mereka mengumpulkan dari tabungan-tabungan sampah yang diberikan disampaikan oleh masyarakat. Nah, jadi akhirnya masyarakat dapat sesuatu, kemudian bank sampah unit juga dapat sesuatu. Sesuatu yang didapat oleh masyarakat karena sampah yang dikirimkan, sampah yang terpilah, yang disetorkan ke bank sampah itu bernilai ekonomi. Nah, contohnya misalnya kertas bisa 1 kilo 1.300. Kalau dibuang jadi masalah, tapi kalau dikumpulkan mereka berpotensi punya tabungan. Nah, setelah terkumpul baru sampah itu dijemput oleh bank sampah induk dari bank sampah unit. Jadi sampah-sampahnya sudah terikat dengan baik, kardus terkumpul sesama kardus ya. Lalu ada kertas HPS juga dikasih dus ya, mungkin dimasukin di goodie bag atau di karung ya. Nah, lalu ada sampah-sampah yang lain seperti ada aluminium, ada besi, ada kaleng ya. Semua itu bernilai ekonomi. Lalu juga ada berbagai sampah-sampah yang lain ya. Misalnya ada dari rumah tangga ya. Nah, jadi itu yang dikumpulkan masyarakat di bank sampah unit, lalu bank sampah unit setelah dijemput masuk ke bank sampah induk. Lalu ada 2 kegiatan di bank sampah induk. Pertama, memilah detail sampah-sampah itu, kemudian yang kedua adalah memprosesnya sebagai barang setengah jadi untuk bahan baku industri. Misalnya plastik-plastik itu di crusher, nah sehingga dia nanti lanjutannya menjadi biji plastik, lanjutannya nanti menjadi produk-produk plastik. Jadi di bank sampah induknya ada mesin crusher plastik, sehingga plastik-plastik itu yang semula besar potong dulu baru masuk ke mesin sehingga menjadi sirkuit. Sampah yang sudah dikelola dengan baik ini dikirim ke industri. Bisa direct langsung ke industri di Surabaya atau di Jakarta, bisa juga melalui pengelola besarnya itu. Nah, mereka lah yang akan mengirim nanti ke pabrikan. Jadi apa yang dikumpulkan itu nanti akan menjadi produk-produk yang kembali lagi ke masyarakat. Nah, jadi proses seperti itu. Jadi setiap tahapan itu memang ada margin ya namanya. Jadi misalnya bank sampah unit akan membeli atau menerima tabungan dari masyarakat, harganya misalnya 1.300. Nanti di bank sampah induk harganya 1.600. Nanti bank sampah induk juga ke pabrikan harganya lebih tinggi lagi. Jadi proses-proses itulah yang menghidupi kegiatan-kegiatan di bank sampah ini, di bank sampah induk ya. Kemudian ini juga memberikan kehidupan pada orang-orang yang melakukan usaha di sektor plastik, kertas, kardus ya, juga besi-besi dan logam. Jadi proses-proses itu yang terus berputar. Nanti sampah-sampah itu menjadi produk-produk baru dibeli oleh masyarakat, sudah dipakai, nanti tidak berguna, disetorkan lagi. Jadi itulah yang disebut dengan ekonomi berputar tadi atau circular economy. Jadi faktanya ada begitu banyak sudah masyarakat yang bisa memilah sampah. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang juga grassroots ya, rumput, semuanya itu bisa melakukan ini. Dan apa yang didapat oleh masyarakat pertama adalah kampungnya menjadi bersih, rumahnya menjadi bersih, tidak ada tumpukan sampah. Nah, jadi setelah itu mereka merasakan bahwa keberadaan unit pengelola bank sampah ini ya, keberadaan unit pelayanan, keberadaan bank sampah unit itu memberi dampak tadi kepada masyarakat kampung semakin bersih. Lalu masyarakat mendapat sesuatu dari sampah yang dipilahnya. Kemudian tentu saja ini berpartisipasi dalam rangka menjaga kota ini tetap bersih. Jadi target-target kita ini kan harus meningkat terus nih, orang yang memilah sampah, meningkat terus jumlah unit bank sampah, meningkat terus bank sampah yang terus semakin aktif. Ya. Nah, jadi pelayanan-pelayanan itu yang diberikan oleh bank sampah ini. Namun, pertanyaannya, apakah sistem ini cukup untuk mendalam persoalan sampah secara menyeluruh di Banjarmasin?
Dengan kapasitas 15 ton, angka tersebut masih jauh dari total produksi sampah harian kota jauh lebih besar. Artinya, peran bank sampah induk masih menjadi bagian kecil dari solusi yang lebih kompleks. Upaya pengelolaan berbasis bank sampah memang memberi harapan baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Namun, tanpa dukungan sistem yang lebih luas dan partisipasi masyarakat yang konsisten, persoalan sampah di Banjarmasin masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Banjarmasin sedang belajar beradaptasi, belajar dari kesalahan masa lalu, dan berpacu dengan waktu sebelum krisis ini semakin dalam. Dari DPRD hingga aparat penegak perda, dari petugas kebersihan hingga masyarakat, semua memiliki peran dalam rantai solusi ini. Namun, tanpa perubahan yang terukur dan tanpa komitmen yang konsisten, sampah akan tetap menjadi bayang-bayang kota, mengendap di sudut-sudut jalan, dan menjadi pengingat bahwa persoalan ini belum benar-benar selesai. Banjarmasin terus bergerak, mencari keseimbangan antara pertumbuhan kota dan keberlanjutan lingkungan. Sampah mungkin menjadi persoalan hari ini, namun di baliknya tersimpan peluang untuk perubahan di masa depan. Dengan langkah yang bertahap dan keterlibatan semua pihak, harapan akan kota yang lebih bersih tetap terbuka. Persoalan sampah di Banjarmasin bukan hanya tentang angka dan kebijakan. Ia adalah cerminan hubungan antara manusia, lingkungan, dan kebiasaan sehari-hari. Di satu sisi, pemerintah terus berbenah. Di sisi lainnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena pada akhirnya, kota yang bersih bukan hanya hasil kerja satu pihak saja, melainkan kerja kita bersama. Saya Nina Megasari, mewakili kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.